seorang OB tiba-tiba berdiri di depan rumah besar milik anggota dewan yang cantik dan dihormati. Tangannya gemetar, membawa seekor kucing kampung yang hampir mati. Tapi siapa sangka, dari pertemuan sederhana itu, justru membuka jalan menuju sebuah pernikahan yang menggemparkan satu kota. Apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan mereka? Dan kenapa Bu Dewan yang dikenal tegas dan terpandang justru jatuh cinta pada op kantornya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sore itu, hujan turun pelen-pelen membasahi jalanan di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Langit murung, seolah menyembunyikan matahari sejak siang tadi. Air hujan menyusup lewat atap-atap tua dan mengalir ke got-got yang mulai penuh. Kendaraan di jalan utama melaju perlahan, wiper mobil bergerak seperti pendulum yang tak sabar. Di dalam gedung pemerintahan daerah, Dani baru saja selesai membersihkan ruangan rapat yang digunakan siang tadi. Kursi-kursi sudah kembali tertata, meja sudah disemprot pembersih, dan termos kopi yang nyaris kosong, ia bawa kembali ke dapur. Pria itu mengenakan seragam biru dongker yang bagian ujung lengan dan kerahnya mulai memudar. Usianya 32 tahun, wajahnya bersih, meski kusam karena lelah bekerja sejak pagi. Dani bukan tipe orang yang suka mengeluh, meski gajinya tak besar dan pekerjaannya kadang tak dianggap penting. Ia selalu menjalaninya dengan ikhlas. Yang penting halal, begitu katanya dalam hati. Hari-harinya selalu dimulai pukul 6 pagi dan berakhir setelah matahari tenggelam. Ia akan menyapu halaman kantor, mengantar berkas antar ruangan, membuatkan teh atau kopi untuk tamu, dan sesekali disuruh membelikan makan siang oleh pegawai yang lebih tinggi jabatan. Sore itu, ia berjalan pulang sendirian. Payung kecilnya bolong di sisi kanan, tapi tetap ia gunakan. Jaketnya sudah basah sebagian, dan celananya kotor karena sempat terendam air di depan pintu belakang gedung. Ia tak banyak mengeluh, ia sudah terbiasa. Saat melewati taman kecil di samping gedung kantor, tempat yang biasanya digunakan pegawai untuk dudak-dudek saat istirahat, Dani mendengar suara lirih. Meong, meong. Awalnya, ia pikir itu cuma suara biasa. Tapi saat suara itu terdengar lagi, nadanya terdengar lemah, hampir seperti rintihan. Dani berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah semak basah di pinggir jalan setapak. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Sepatunya menyentuh lumpur basah. Ia menunduk dan menyibak dondon lebar yang basah oleh hujan. Di sana, tergeletak seekor kucing kecil. Bulunya abu-abu keputihan. Tubuhnya kurus, kotor, dan salah satu kakinya berdarah. Nafasnya terengah-engah. Matanya menatap Dani. Lemah namun penuh harap. Dani terdiam beberapa detik. Ada gejolak aneh di dalam dadanya. Ia tumbuh sebagai anak yatim, terbiasa tidak dipedulikan oleh orang lain. Tapi karena itulah, ia justru peka terhadap penderitaan makhluk lain. Ya Allah, kenapa kamu bisa sampai segininya? Bisiknya pelan. Tanpa pikir panjang, Dani melepas jaketnya dan membungkus kucing itu perlahan. Si kucing mengeong pelan, seolah mengadu. Hujan masih turun. Angin dingin mulai menyelinap ke balik baju. Dani menoleh kiri kanan, lalu bergegas berjalan pulang ke kosnya. Kos Dani terletak di gang kecil belakang pasar tradisional. Kamarnya sederhana, hanya berukuran 3 kali 4 meter. Berisi kasur tipis, satu kipas kecil, dan rak kayu yang setengah rapuh. Dindingnya penuh coretan dan lembab di beberapa sisi. Tapi itulah tempat ia menyimpan seluruh hidupnya. Sesampainya di kamar, Dani menyalakan air hangat dari termos dan perlahan membersihkan luka si kucing dengan kain bersih. Ia memotong sepotong ikan asin
yang tadi disisakannya dari makan siang, mencampurkannya dengan nasi, dan meletakkannya di tutup toples plastik. Kucing itu makan perlahan. Tubuhnya masih lemas, tapi matanya sedikit lebih hidup. Dani mengelus pelan kepalanya. Namamu siapa ya? Gak ada. Kalung, gak ada. Tanda. Ya udah, sekarang kamu Ciko aja ya, temen baru aku. Ia menggelar kardus bekas air mineral di pojok ruangan, meletakkan kain bekas yang dijadikannya alas tidur, dan memindahkan Ciko ke sana. Malam itu, Dani duduk lama di pojok kamar, mendengarkan suara hujan di atap seng. Ciko tidur terlelap, meringkuk seperti bayi. Di luar, langit masih gelap, dan kota kecil itu seperti tertidur. Namun, Dani tak tahu keputusannya menolong makhluk kecil itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pagi di sebuah kota kecil di Jawa Timur selalu dimulai dengan kesibukan yang nyaris sama. Pedagang bubur dan gorengan memenuhi pinggir jalan. Motor lalu lalang dan suara azan subuh masih tertinggal samar di udara. Di kantor pemerintahan tempat Dani bekerja, pegawai mulai berdatangan membawa map, tas kerja, dan cangkir kopi plastik. Dani datang lebih pagi dari biasanya. Setelah memastikan Ciko dalam keadaan baik, ia meninggalkan kos dengan perasaan campur aduk. Kucing kecil itu tidur dengan nyaman di bawah selimut tipis. Makan malamnya pun habis. Tapi Dani tetap khawatir, karena luka di kaki kucing itu belum sepenuhnya kering. Setelah menyapu halaman kantor dan membersihkan ruang lobi, Dani duduk sebentar di bangku kayu depan gedung. Ia memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di seberang jalan. Kepalanya dipenuhi pikiran tentang Ciko. Kalau dia kucing liar, kok bisa semanis itu? Tapi kalau punya orang, kenapa dibiarkan luka dan kotor? Pagi itu, ada kabar beredar di kantor bahwa salah satu anggota dewan, Bularas, akan datang. Dani sudah sering mendengar namanya, tapi belum pernah berinteraksi langsung. Bularas adalah janda muda berusia sekitar 36 tahun. Ia dikenal tegas, pintar bicara, dan sering muncul di berita lokal karena kinerjanya di bidang sosial. Banyak pegawai laki-laki di kantor yang dayam-dayam mengaguminya, tapi tak berani mendekat. Selain karena status sosialnya tinggi, pesonanya juga membuat orang merasa tak pantas berdiri di sampingnya. Mas Dani, sapa Pak Rudi, staf senior bagian kepegawaian, sambil membawa berkas. Iya, Pak. Dani berdiri cepat. Nanti, kalau Bularas datang, bantu antar ke ruang tamu ya. Jangan lupa, suguhkan teh panas, tapi dia nggak pakai gula. Siapa? Pak. Dani kembali masuk ke dapur. Ia merebus air, menyiapkan teh, dan membersihkan cangkir porselen yang jarang dipakai. Dalam hati ia penasaran seperti apa sosok Bularas itu. Selama ini ia hanya melihat fotonya di papan pengumuman dan berita-berita koran tempel di kantor. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil SUV hitam berhenti di halaman depan. Semua mata menoleh. Dari dalam mobil, turun seorang wanita berkebaya modern, warna hijau zaitun, mengenakan jilbab senada, dengan langkah anggun dan penuh percaya diri. Itulah Bularas. Dani memperhatikan dari jauh, dan jantungnya sedikit berdebar. Wajah wanita itu lebih lembut daripada yang ia bayangkan. Senyumannya menenangkan, dan ada cahaya keibuan dalam tatapannya. Tapi sorot matanya tetap tegas. Selamat pagi Bularas, sambut Pak Rudi yang segera mendekat. Pagi, Pak Rudi. Maaf mendadak. Saya cuma mau titipkan beberapa dokumen untuk program bakti sosial minggu depan. Pak Rudi mengangguk. Silakan masuk, Bu. Sudah kami siapkan ruang tamu. Dani berdiri di samping pintu ruang tamu dengan nampan berisi teh hangat. Saat Bularas melangkah masuk, mata mereka bertemu sekilas. Dani menunduk sopan dan meletakkan teh di meja. Silakan, Bu, ucapnya. Terima kasih, jawab Bularas. Matanya sesaat menatap Dani lebih lama dari biasa. Sesaat setelah Pak Rudi dan Bularas berbincang, Dani keluar dari ruangan
dan kembali ke dapur. Tapi perasaan aneh tetap tinggal di dadanya. Entah kenapa, saat menatap wajah Bularas tadi, ada sesuatu yang mengusik pikirannya, seperti perasaan familiar yang sulit dijelaskan. Namun kejutan sesungguhnya datang saat Dani hendak pulang sore harinya. Ia lewat pasar seperti biasa, membeli sedikit lauk, lalu pulang ke kos. Saat membuka pintu kamar, ia menemukan Chiko duduk tegak di dekat jendela. Tapi bukan itu yang membuat Dani kaget, melainkan kalung kecil yang kini melingkar di leher Chiko. Kalung berwarna emas pudar dengan gantungan huruf lebar. Padahal sebelumnya, Chiko tidak mengenakan kalung apapun. Dani menatap kalung itu lama. Ia yakin saat menemukan kucing itu, tidak ada kalung di lehernya. Apa mungkin kalung itu tersembunyi di balik bulunya yang kotor? Atau apakah seseorang mencarinya? Ia mengambil ponselnya dan mulai mengetik di mesin pencari. Kucing hilang Kota Jawa Timur. Kalung huruf lebar. Tak butuh lama, matanya membesar melihat hasil pencarian paling atas. Dicari, kucing kesayangan hilang. Abu-abu putih. Luka di kaki kanan. Kalung huruf lebar, hubungi Bularas, anggota Dewan Perempuan. Dani terdiam. Kakinya seperti tak menapak bumi. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menoleh ke arah Chiko, atau kini mungkin namanya bukan Chiko lagi, dan bertanya dalam hati, apa benar kucing ini milik Bularas? Malam itu, Dani tidak bisa tidur nyenyak. Kamar kos kecilnya yang biasanya tenang, terasa penuh tanda tanya. Chiko, atau entah siapa nama aslinya, terlelap di sudut kasur dengan tubuh meringkuk. Kalung kecil di lehernya memantulkan cahaya temaram dari lampu belajar, seolah menjadi bukti diam bahwa semua ini bukan kebetulan. Dani menatap layar ponselnya lagi, melihat pengumuman yang diunggah sekitar 2 hari lalu. Dicari, kucing bernama Lilo hilang di sekitar kawasan kantor pemerintahan. Warna abu-abu putih. Luka di kaki kanan. Mengenakan kalung huruf lebar. Hubungi Bularas 08 XXXXXXX. Nama Lilo. Kalung huruf lebar. Luka di kaki kanan. Semuanya cocok. Hanya saja, Dani tak langsung menelepon nomor itu. Ia menimbang-nimbang. Kalau benar ini kucing Bularas, harusnya aku langsung lapor, pikirnya. Tapi ada perasaan yang menahannya, bukan karena ingin memiliki kucing itu, tapi lebih pada rasa tak siap. Dani hanya seorang op biasa. Ia merasa canggung harus langsung berurusan dengan seorang anggota dewan. Namun, pagi harinya, sebuah kejadian kecil membuat hatinya mantap. Saat membuka pintu kamar, Chiko alias Lilo mendekat padanya dengan langkah pincang, lalu menjilat jemari Dani. Mata bulatnya menatap penuh makna, seolah berkata, "Terima kasih sudah menolongku." Dani menghela napas panjang. "Baiklah Lil, kayaknya aku harus nyerahin kamu ke orang yang benar-benar sayang sama kamu." Sebelum berangkat kerja, ia membungkus Chiko dalam handuk lembut dan memasukkannya pelan ke dalam tas jinjing. Di dalam tas, ia selipkan lubang-lubang kecil agar kucing itu bisa bernapas dengan lega. Sepanjang perjalanan, Dani merasa dadanya bergemuruh. Setiap kali ia menoleh ke tas di pangkuannya, saat naik angkot, matanya memantulkan kecemasan. Sesampainya di kantor, Dani menyembunyikan tas itu di ruang op. Di balik lemari kecil, tempat menyimpan alat pel, ia berencana menemui Pak Rudi terlebih dahulu sebelum bicara dengan Bularas. Tapi hari itu, Pak Rudi ternyata izin tidak masuk. Keadaan berubah saat jam 10 pagi. Bularas datang ke kantor tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dani yang sedang mengepel tangga, spontan berdiri tegak begitu melihat wanita berwibawa itu berjalan masuk dengan langkah anggun. Bularas mengenakan gamis warna biru dongker dan tas kecil yang tergantung di lengan. "Selamat pagi, Bu," sapa Dani dengan gugup. "Pagi ya, Mas." "Dani, ja," tanya Bularas dengan lembut. "Iya, Bu." Dani mengangguk cepat, lalu ragu sejenak. "Maaf, Bu, boleh saya bicara sebentar?" Bularas tampak sedikit terkejut,
Tapi ia mengangguk. Boleh? Ada apa? Dani menggiringnya ke ruang kecil, tempat menyimpan alat-alat kebersihan. Dengan tangan agak gemetar, ia membuka tas jinjing itu. Chico Lilo muncul pelan dari balik handuk. Matanya sayu, tapi langsung mengeluarkan suara manja. Meong. Detik itu juga, mata Bularas membelalak. Ia berlutut cepat, meraih kucing itu, dan memeluknya erat. Lilo, ja aja. Lilo, ini kamu. Suaranya bergetar, air matanya menetes begitu saja. Dani tak pernah membayangkan seorang wanita kuat seperti Bularas bisa menangis hanya karena seekor kucing. Saya nemuin dia 3 hari lalu, Bu, di pinggir jalan dekat gang belakang kantor. Luka, lemas, kelaparan. Saya rawat semampu saya di kos. Baru tadi malam saya tahu kalau ini Lilo kucing ibu. Bularas menatap Dani dengan mata berkaca. Mas Dani, terima kasih. Ya, saya sudah keliling nyari, tempel pengumuman, bahkan tanya-tanya ke pasar. Lilo ini satu Satania, peninggalan dari almarhum suami saya. Dani tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di balik tubuh kecil Lilo, ternyata tersimpan kenangan besar bagi seorang janda cantik yang tegar. Suami saya dulu nemu Lilo waktu masih anak kucing. Kelaparan di belakang rumah. Kami rawat bareng. Setelah dia meninggal 2 tahun lalu, cuma Lilo yang bisa menghibur saya. Lanjut Bularas dengan suara lirih. Dani menunduk. Hatinya ikut terenyuh. Saya nggak sengaja, Bu. Saya cuma kasihan lihat dia luka. Rasanya saya nggak bisa tinggalin dia. Justru karena itu, saya sangat berterima kasih. Mas Dani, nggak semua orang punya hati kayak kamu, kata Bularas sambil mengusap kepala Lilo. Hari itu menjadi awal perubahan dalam hubungan mereka. Sejak peristiwa itu, Bularas beberapa kali datang ke kantor dan menyempatkan ngobrol dengan Dani. Ia sering bertanya soal keadaan kos Dani, pekerjaannya, bahkan kadang mengirimkan makanan kecil untuk Dani lewat stafnya. Banyak pegawai yang mulai memperhatikan kedekatan aneh itu, seorang anggota dewan dan op kantor. Tapi tak ada yang berani berkomentar macam-macam. Dani tetap melakukan tugasnya seperti biasa, dan Bularas tetap menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Namun dalam hati Dani, benih kekaguman mulai tumbuh. Dan tanpa ia tahu, Bularas pun mulai melihat sesuatu yang berbeda dari pria sederhana itu. Sejak kejadian itu, suasana di kantor pemerintahan itu tak lagi sama bagi Dani. Biasanya, setiap pagi Dani akan datang, membuka pintu, menyapu halaman, mengepel lantai, menyeduh air di pentri, lalu duduk di pojok sambil makan sarapan seadanya nasi bungkus atau roti sisa semalam. Tak banyak yang memperhatikannya, kecuali sesekali ada staf yang menyuruh ambilkan kopi atau bersihkan ruangan. Tapi kini, Dani mulai merasa dilihat, diperhatikan. Seminggu setelah ia mengembalikan Lilo, Bularas kembali datang ke kantor. Ia tak langsung menuju ruangannya. Justru, langkah pertamanya adalah ke ruang op di belakang. Mas Dani, ada? Tanya Bularas pada Pak Bambang, satpam yang duduk di dekat lobi. Oh, ada Bu. Lagi nyapu lantai 2 kayaknya, jawab Pak Bambang sambil berdiri memberi hormat. Tak lama, Dani pun dipanggil. Dengan tangan masih menggenggam sapu, ia terperangah melihat Bularas berdiri menunggunya di depan ruangannya sendiri. Mas Dani, ini saya bawain sedikit makanan. Saya bikin sendiri tadi pagi, katanya sambil menyerahkan kotak makan berwarna hijau. Dani kikuk. Loh, ini buat saya, Bu? Iya. Kamu kan pasti belum sarapan. Saya ingat kamu bilang suka tempe goreng. Jadi saya masak tempe orek dan sambal bawang, katanya sambil tersenyum. Dani menerima kotak itu dengan gugup. Wah, makasih banyak, Bu. Saya jadi nggak enak. Jangan begitu. Ini tanda terima kasih saya. Lilo sekarang sudah makin sehat. Dia manja banget. Selalu tidur di kaki saya, ucap Bularas sambil tertawa kecil. Senyum itu
Entah kenapa, terasa hangat di hati Dani hari-hari berikutnya. Interaksi mereka makin sering. Bularas beberapa kali sengaja datang tanpa pengawalan, hanya untuk melihat Lilo saat kebetulan dibawa Dani ke kantor. Sesampainya di kamar, Dani menyalakan air hangat dari termos dan perlahan membersihkan luka si kucing dengan kain bersih. Ia memotong sepotong ikan asin yang tadi disisakannya dari makan siang, mencampurkannya dengan nasi, dan meletakkannya di tutup toples plastik. Kucing itu makan perlahan. Tubuhnya masih lemas, tapi matanya sedikit lebih hidup. Dani mengelus pelan kepalanya. "Namamu siapa ya?" Gak ada." "Kalung, gak ada tanda." "Ya udah, sekarang kamu Ciko aja ya, temen baru aku." Ia menggelar kardus bekas air mineral di pojok ruangan, meletakkan kain bekas yang dijadikannya alas tidur, dan memindahkan Ciko ke sana. Malam itu, Dani duduk lama di pojok kamar, mendengarkan suara hujan di atap seng. Ciko tidur terlelap, meringkuk seperti bayi. Di luar, langit masih gelap, dan kota kecil itu seperti tertidur. Namun, Dani tak tahu keputusannya menolong makhluk kecil itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pagi di sebuah kota kecil di Jawa Timur selalu dimulai dengan kesibukan yang nyaris sama. Pedagang bubur dan gorengan memenuhi pinggir jalan. Motor lalu lalang dan suara azan subuh masih tertinggal samar di udara. Di kantor pemerintahan tempat Dani bekerja, pegawai mulai berdatangan membawa map, tas kerja, dan cangkir kopi plastik. Dani datang lebih pagi dari biasanya. Setelah memastikan Ciko dalam keadaan baik, ia meninggalkan kos dengan perasaan campur aduk. Kucing kecil itu tidur dengan nyaman di bawah selimut tipis. Makan malamnya pun habis. Tapi Dani tetap khawatir, karena luka di kaki kucing itu belum sepenuhnya kering. Setelah menyapu halaman kantor dan membersihkan ruang lobi, Dani duduk sebentar di bangku kayu depan gedung. Ia memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di seberang jalan. Kepalanya dipenuhi pikiran tentang Ciko. Kalau dia kucing liar, kok bisa semanis itu? Tapi kalau punya orang, kenapa dibiarkan luka dan kotor? Pagi itu, ada kabar beredar di kantor bahwa salah satu anggota dewan, Bularas, akan datang. Dani sudah sering mendengar namanya, tapi belum pernah berinteraksi langsung. Bularas adalah janda muda berusia sekitar 36 tahun. Ia dikenal tegas, pintar bicara, dan sering muncul di berita lokal karena kinerjanya di bidang sosial. Banyak pegawai laki-laki di kantor yang dayam-dayam mengaguminya, tapi tak berani mendekat. Selain karena status sosialnya tinggi, pesonanya juga membuat orang merasa tak pantas berdiri di sampingnya. "Mas Denny," sapa Pak Rudi, staf senior bagian kepegawaian, sambil membawa berkas. "Iya, Pak." Dani berdiri cepat. "Nanti kalau Bularas datang, bantu antar ke ruang tamu ya. Jangan lupa, suguhkan teh panas, tapi dia nggak pakai gula." "Siap, Pak." Dani kembali masuk ke dapur. Ia merebus air, menyiapkan teh, dan membersihkan cangkir porselen yang jarang dipakai. Dalam hati ia penasaran seperti apa sosok Bularas itu. Selama ini ia hanya melihat fotonya di papan pengumuman dan berita-berita koran tempel di kantor. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil SUV hitam berhenti di halaman depan. Lilo yang tak mau mandi. Namun, diam-diam desis-desisius makin berkembang di kantor. Bahkan mulai menjalar keluar gedung. "Wah, si Dani Op itu hebat juga ya, bisa bikin Bu Dewan tertarik." Gumam Bu Rini, salah satu staf sekretariat, sambil membolak-bolik dokumen. "Kayaknya sih bukan cuma soal kucing deh. Masak iya, tiap minggu ke rumah cuma buat main sama Lilo," tambah Bu Susi sambil menaikkan alis, menahan tawa. Dani mendengarnya. Ia memang tak pandai menjawab, tapi hatinya pelen-pelen terluka. Ia tidak pernah berniat mengambil keuntungan. Bahkan, sekadar berharap pun, ia merasa tak pantas. Suatu sore,
Bularas mendekatinya di pantry. Hanya mereka berdua. Kamu kelihatan murung akhir-akhir ini. Kenapa? Tanya Bularas lembut sambil menuang air ke gelas kaca. Dani ragu menjawab. Tapi akhirnya ia berkata, Bu, kalau saya jarang ke rumah ibu lagi, ibu jangan marah ya. Saya takut jadi omongan. Saya cuma Bularas menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hati Dani. Mas Dani, kamu itu bukan cuma kamu punya hati yang lembut, tulus. Itu nggak semua orang punya, bahkan yang pangkatnya tinggi. Tapi orang-orang, mereka, biar saja orang bilang apa. Mereka nggak tahu isi hati saya, nggak tahu isi hati kamu. Lagi pula, apa salahnya seorang pejabat bersahabat dengan tukang bersih-bersih? Dani tertunduk. Ada air yang menggenang di sudut matanya. Kalau ibu tidak keberatan, saya akan tetap datang, tapi biar lebih malam, supaya nggak banyak yang lihat. Bularas tersenyum. Kalau kamu datang tengah malam pun, saya tetap akan senang. Tapi saya nggak mau kamu merasa harus sembunyi-sembunyi. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengubah segalanya. Lilo jatuh sakit. Bularas panik dan menghubungi Dani. Suaranya terdengar cemas di telepon. Mas Denny, Lilo muntah-muntah. Matanya sayu. Saya takut. Tolong. Dani segera naik motor tuanya, menembus hujan, menuju rumah Bularas. Sesampainya di sana, ia melihat Bularas menangis sambil memangku Lilo yang terbaring lemah. Tanpa pikir panjang, Dani langsung membawa Lilo ke dokter hewan langganannya. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tunggu klinik hewan. Bularas menggenggam tangan Dani erat-erat. Mas Denny, saya nggak tahu harus bagaimana kalau Lilo kenapa-kenapa. Dia satu-satunya teman saya, tapi sekarang saya sadar, saya nggak sendiri. Dani menoleh, menatap mata itu. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar rasa terima kasih. Lalu, dokter keluar dari ruangan. Tenang Bu, kucing ibu hanya keracunan makanan. Mungkin sempat makan sisa di dapur. Besok juga sudah mulai pulih. Bularas menghela napas lega. Ia menatap Dani lama sekali. Mas Dani, kamu penyelamatku malam ini. Bukan cuma Lilo yang kamu selamatkan, tapi juga hati saya. Dani tak bisa menahan rasa itu lagi. Bukan cinta yang gegabah, tapi rasa hormat, kagum, dan ketulusan yang perlahan menjadi nyata. Malam itu, mereka pulang ke rumah dengan hati yang berbeda. Dan diam-diam, Dani tahu mungkin, hanya mungkin, kisah mereka belum berakhir di situ. Hubungan antara Dani dan Bularas semakin dekat. Mereka tak pernah menyebutnya cinta secara langsung, tapi sikap dan perhatian yang mereka tunjukkan sudah lebih dari sekadar teman biasa. Bularas mulai mengenalkan Dani pada keluarganya secara perlahan. Beberapa kerabat menerima dengan baik, tapi tak sedikit yang memandang sinis. Seorang anggota dewan menikah dengan obat. Mau dibawa kemana? Nama keluarga, kata salah satu pamannya saat pertemuan keluarga. Namun, Bularas tak goyah. Ia sudah terlalu lama hidup dalam beang-beang ekspektasi orang lain. Kini, saat ia menemukan seseorang yang benar-benar tulus, ia tak ingin kehilangan kesempatan kedua untuk bahagia. Dani pun bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia merasa tak pantas, terlalu rendah. Tapi setiap kali ia melihat senyum Bularas atau mendengar suara manja Lilo, keyakinannya tumbuh sedikit demi sedikit. Suatu malam, Bularas mengajak Dani duduk di teras rumah. Angin berhembus lembut, dan suara jangkrik menemani mereka. Mas Dani, saya nggak butuh laki-laki yang kaya. Saya butuh seseorang yang bisa menghargai saya, yang mau berjalan bersama, bukan di depan atau di belakang. Dani menatap matanya, penuh haru. Kalau ibu memang tidak malu, saya siap. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya akan jaga ibu dengan seluruh hidup saya. Bularas menggenggam tangan Dani, dan malam itu di hadapan Lilo yang mulai sembuh dan mengelus kakinya pelan, mereka berdua
saling berjanji. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan beredar di sebuah kota di Jawa Timur. Seorang pejabat perempuan yang dikenal elegan, mandiri, dan janda terhormat menikah dengan seorang office boy sederhana dari kantornya. Warga terbelah. Ada yang mencibir, banyak yang tak percaya, tapi lebih banyak lagi yang diam-diam terharu. Karena di dunia yang penuh topeng dan kepalsuan, kisah Bularas dan Dani adalah secercah ketulusan yang nyata. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di halaman rumah Bularas yang rindang. Lilo, dengan pita merah muda di lehernya, ikut berjalan di pelaminan. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan dari kalangan elit. Hanya keluarga, tetangga dekat, dan beberapa rekan kantor yang benar-benar tulus. Setelah resmi menjadi suami istri, Dani tetap bekerja. Tapi bukan lagi sebagai op. Ia ditawari menjadi staf pengelola umum kantor oleh kepala bagian karena dedikasinya yang luar biasa. Bularas pun semakin aktif mengampanyekan nilai-nilai kemanusiaan dalam jabatannya. Ia sering berkata dalam pidatonya, "Jangan nilai orang dari seragamnya. Hati yang bersih tidak ditentukan oleh gaji atau jabatan." Dan benar saja, banyak anak muda yang terinspirasi. Bahkan di media sosial, kisah mereka jadi pembicaraan hangat. Beberapa menyebutnya cinta di lantai kantor. Sebagian lagi menyebutnya kisah Op dan Budewan. Tapi bagi Dani dan Bularas, itu semua tak penting. Mereka hanya ingin hidup bahagia bersama dalam rumah kecil yang penuh tawa dan kasih sayang. Dan di tengah rumah itu, seekor kucing kampung bernama Lilo tidur tenang di sofa. Seolah tahu bahwa dialah awal dari semuanya. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.